Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang semuanya. Nama saya Rizky Febriano Prayogi, NIM 2022241089, Prodi Teknik Informatika. Pada hari ini saya akan membahas topik yang sangat penting dalam dunia perkomputeran, yaitu operating system atau sistem operasi yang bakal saya jelaskan pada presentasi kali ini. Sebelum lanjut ke materi, kalian pernah nggak sih membayangkan apa jadinya eh, jika komputer itu tidak punya sistem operasi, ya hanya layar hitam tanpa mengklik apapun, kira-kira bisa digunakan nggak ya? Nah, disinilah pentingnya sistem operasi yang saya akan jelaskan. Tujuan presentasi saya pada kali ini yang pertama menjelaskan apa itu sistem operasi, mengetahui fungsi dan komponen utamanya, dan mengenal berbagai jenis dan contoh OS yang digunakan pada saat ini. Oke, lanjut saja kita langsung ke materi. Yang pertama, pengertian sistem operasi. Apa sih sistem operasi itu? Sistem operasi atau operating system atau disingkatnya OS adalah perangkat lunak utama yang berfungsi mengelola seluruh sumber daya komputer, baik perangkat keras maupun perangkat lunak lainnya, serta menjadi penghubung antara pengguna dengan sistem komputer. Dengan kata lain, sistem operasi adalah jembatan yang memungkinkan manusia berinteraksi dengan komputer secara efisien dan teratur. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi utama sistem operasi. Yang pertama ada manajemen proses atau proses manajemen. Ya, fungsinya itu untuk mengatur penjadwalan, scheduling, eksekusi program, untuk mengalokasikan CPU untuk tiap proses, untuk menangani multitasking atau menjalankan beberapa program secara bersamaan, dan untuk menangani interupsi, deadlock, dan sinkronisasi proses. Yang kedua ada manajemen memori atau memory management. Eh, Fungsinya itu untuk mengatur penggunaan RAM agar efisien, untuk menentukan bagian memori untuk tiap prosesnya, dan untuk mengelola swapping atau yang sering disebut dengan pemindahan data antara RAM dan penyimpanan. Lanjut yang ketiga ada manajemen perangkat atau device management. Fungsinya itu untuk mengatur komunikasi antara sistem dan perangkat keras seperti printer, keyboard, dan hard disk, dan lain-lainnya. Dan fungsinya selanjutnya itu dari manajemen perangkat untuk menggunakan driver sebagai perantara untuk mengontrol perangkat. Yang keempat, fungsi utama sistem operasi ada manajemen berkas atau file management, yaitu fungsinya untuk mengatur penyimpanan, penamaan, penghapusan, dan akses file di media penyimpanan komputer kalian. Dan yang kedua, fungsinya untuk menyediakan struktur direktori atau folder untuk memudahkan pengelolaan data. Yang kelima, fungsi utama sistem operasi itu ada manajemen keamanan dan akses atau security and access control. Fungsinya itu untuk melindungi data dan sumber daya komputer dari akses yang tidak sah. Yang fungsi kedua untuk mengatur hak akses pengguna, ya user privilege lah. Selanjutnya ada user interface atau antarmuka pengguna, menyediakan cara bagi pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Yang kedua ada CLI atau Command Line Interface seperti pada DOS atau Linux terminal. Yang ketiga itu ada GUI ya atau Graphical User Interface seperti pada Windows, macOS atau Android. Selanjutnya beralih dari fungsinya kita lanjut ke komponen utama OS atau sistem operasi. Komponen utamanya itu kernel. Kernel apa sih? Kernel adalah bagian inti atau core dari sistem operasi yang berfungsi langsung berinteraksi dengan perangkat keras komputer. Semua proses utama sistem seperti pengelolaan memori, CPU, dan perangkat input atau output dikontrol oleh kernel itu sendiri. Itulah kernel, komponen utama dari OS.
Lanjut dari pengertian kernel, fungsi kernel, dan jenis-jenis kernel itu apa aja sih? Yang pertama, fungsi kernel. Kernel itu mengatur alokasi CPU untuk setiap proses atau mengscheduling. Yang kedua itu mengatur penggunaan memori atau RAM. Yang ketiga, mengatur komunikasi antara software dan hardware. Yang keempat, menangani interupsi atau permintaan layanan mendadak dari perangkat keras. Lanjut jenis-jenis kernel. Apa aja sih jenis-jenis kernel tuh? Jenis-jenisnya yang pertama itu ada monolitik kernel. Semua layanan utama berjalan dalam satu ruang kernel. Contohnya kayak Linux dan Unix. Yang kedua ada microkernel, hanya fungsi dasar yang dijalankan di kernel, sedangkan fungsi lain dijalankan di ruang user itu sendiri. Contoh kayak macOS dan Minix dan hybrid kernel yang terakhir nih. Hybrid kernel itu gabungan antara monolitik dengan microkernel. Contohnya yang biasa dipakai dengan Windows NT dan Mac OS X, sorry. Lanjut ke jenis-jenis sistem operasi. Jenis-jenis sistem operasi itu ada banyak ya. Yang pertama itu sistem operasi komputer. Digunakan pada PC, notebook, dan workstation. Contohnya ya udah enggak asing lah di telinga kalian ya Windows yang biasa di laptop-laptop kalian yang menggunakan Microsoft itu eh, kelebihannya itu user friendly, dukungan software luas, banyak digunakan di dunia. Kayak laptop saya saat ini. Yang kedua ada macOS atau Apple. Dia tuh kelebihan itu stabil, desainnya elegan, performa tinggi untuk multimedia. Biasanya dipakai sama anak-anak multimedia untuk desain-desain atau untuk mengedit-ngedit video, foto seperti itu. Yang ketiga ada Linux atau Ubuntu, Fedora, Debian, Kali Linux, dan lain-lain. Dia kelebihannya itu open source, aman, banyak digunakan untuk server dan pengembang, cuman rumit aja penggunaannya. Yang kedua, jenis sistem operasi itu ada sistem operasi mobile yang biasa kalian pakai, smartphone atau tablet ya, didesain khusus untuk perangkat layar sentuh dan hemat daya. Contoh kayak Android, biasa memakai Google, open source-nya itu open source, dia tuh fleksibel, paling banyak digunakan di dunia. Dan iOS atau Apple itu dia tertutup atau closed system, sangat aman dan stabil. Dan yang ketiga ada Harmony OS. Harmony OS itu kayak di Huawei, Huawei, yang HP-HP Huawei gitu ya. Sistem operasi baru terintegrasi antar perangkat Huawei. Selanjutnya yang ketiga jenis sistem operasi itu ada sistem operasi server. Didesain untuk menangani banyak pengguna dan permintaan jaringan. Contohnya kayak Windows Server, Linux Server atau Ubuntu Server, CentOS, Red Hat Enterprise. Yang ketiga ada Unix, yang keempat ada FreeBSD. Nah, sini saya menjabarkan contoh sistem operasi populer yang biasa digunakan ya. Dari OS-nya itu ada Windows di sini. Windows tuh pengembangannya menggunakan Microsoft, platformnya biasanya di PC atau laptop, itu Windows. Dan kelebihannya itu mudah digunakan, banyak softwarenya. Kekurangannya ya dia biasanya berbayar, banyak iklan, terus rawan virus lah. Yang kedua, OS-nya itu ada macOS. Pengembangannya biasanya di Apple, platformnya Mac, biasanya laptop tapi sebutannya Mac ya kalau di Apple ya. Kelebihannya dia tuh stabil, tampilannya elegan tuh. Terus dia bisa buat multimedia bagus lah. Kekurangannya yaitu hanya untuk perangkat Apple aja. Dia tuh tidak fleksibel lah. Dan juga ada Linux, OS-nya Linux. Pengembangannya itu dari komunitas open source, platformnya kayak PC atau server. Dan kelebihannya itu dia gratis, aman, dan fleksibel. Kekurangannya ya butuh keahlian teknis seperti yang tadi saya bilang, kekurangannya itu lumayan rumit ya untuk penggunaannya. Yang keempat ada OS dari Android yang biasa di smartphone-smartphone yang pada umumnya dipakai oleh orang. Dan pengembangannya melalui Google, platformnya itu smartphone ya yang bisa digunakan. Kelebihannya Android itu eh, terbuka, terus banyak aplikasi yang bisa diunduh tuh ya terbuka lah jatuhnya. Kekurangannya fragmentasi versi. Yang terakhir OS-nya itu di iOS, dia biasanya di Apple ya. Emang iOS itu Apple ya.
Itu platformnya biasa sering disebut iPhone dan iPad-nya ya. Kelebihannya dia aman karena close sistemnya tadi, terus dia performanya tinggi. Ya udah banyak lah pengguna iPhone yang eh, puas lah dengan iPhone-nya itu sendiri. Kekurangannya itu dia tertutup dan sama kayak macOS tadi, Apple tuh kayak hanya Apple aja perangkatnya itu kan agak susah lah kalau buat digabungkan. Selanjutnya, kita akan menjelaskan perkembangan sistem operasi dari tahun ke tahun, dari era awal sampai sampai saat ini yang kita gunakan itu ada perubahan apa aja sih, gitu, perkembangannya apa aja. Yang pertama itu di era 1950-an, yaitu eranya bed system. Ciri utama itu komputer generasi pertama atau vacuum tube, dan kedua transistor. Dan dia tuh ciri utamanya itu tidak ada sistem operasi seperti sekarang, hanya program tunggal yang dijalankan secara berurutan atau biasa disebut batch processing dan operator manusia yang mengatur antrian pekerjaan. Contohnya kayak IBM 701, IBM 704 menggunakan sistem batch yang sederhana. Dan contoh yang kedua itu ada OS pertama. Yang pertama kali OS itu kayak GMNAA IO itu ya 1956 itu sering dianggap sebagai sistem operasi pertama di dunia. Dan yang kedua itu ada di era 1960-an. Era ini tuh era multiprogramming dan time sharing ya. Ciri utama itu muncul konsep multiprogramming atau menjalankan beberapa program dalam memori sekaligus. Itu udah pengembangan yang bagus ya. Yang kedua ada time sharing, memungkinkan banyak pengguna memakai komputer bersamaan melalui terminal. Yang ketiga, mulai ada file system dan command line interface atau CLI. Contohnya di CTSS atau Compatible Time Sharing System, Multix atau Multiplex Informasi Information and Computer Service pada tahun 1965. Proyek ini menginspirasi lahirnya Unix. Nah, ini lahirnya Unix. Lanjut di pengembangan yang era 1970-an, makanya baru ada Unix nih. Unix dan sistem operasi mikro. Ciri utamanya itu Unix di tahun 1969 sampai 1971, AT dan T Belets menjadi dasar banyak OS modern. Yang kedua, portable, multitasking, dan multi-user. Yang ketiga, komputer mini mulai populer. Komputer-komputer mini itu mulai populer di tahun era 1970-an. Contohnya kayak di Unix, BSD, atau Berkeley Software Distribution, awal mulanya CP atau M, Control Program for Microcomputers, cikal bakalnya dari DOS. Nih di era 1970, sekarang tuh cikal bakalnya dari DOS ya. Sorry, saya pindah ke sini aja. Lanjut di 1980, 1980-an itu PC dan GUI atau Graphical User Interface. Ciri utamanya itu komputer pribadi yang sering disebut PC ya. PC itu komputer pribadi ya. Pribadi komputer mulai berkembang. OS menjadi lebih ramah pengguna dengan tampilan grafis atau GUI dan IBM PC dan kompatibelnya mendominasi pasar. Contohnya kayak di MS-DOS, di sini DOS mulai muncul ya di tahun 1981 oleh Microsoft, Apple Macin- Apple Macintosh System Software di tahun 1984, GUI pertama yang populer nih. Unix System 5, Sun OS, Amigos. Dan selanjutnya di era 1990-an, era udah mulai OS tuh mulai modern nih. Dan internet, ciri utamanya itu muncul multitasking, perintah, jaringan, dan keamanan yang lebih baik. Yang kedua, internet mulai masuk ke sistem operasi. Yang ketiga, GUI itu semakin canggih. Contohnya pada Windows 3.x, 3.10 ya, Windows 95, Windows 98. Dan ada di macOS 7 sampai 9, ada di Linux tahun 1991 oleh Linus Torvalds, yaitu open source dan gratis. Ada di Windows NT 1993, dasar Windows modern nih, di Windows NT itu di 1993. Lanjut di era 2000-an, OS ini udah mulai perkembangannya pesat lah. Dia tuh OS jaringan, eranya OS jaringan mobile dan 64 bit. Ciri utamanya itu dukungan internet dan jaringan penuh. Munculnya sistem operasi mobile, peralihan dari 32 bit ke 64 bit. Itu udah mantap banget. Contohnya bisa di Windows XP, Vista 7. Yang kedua ada contohnya di macOS
X atau berbasis Unix di Linux, Ubuntu, Fedora, Debian, Symbian, BlackBerry OS, iOS di 2007 dan Android di 2008. Dan selanjutnya di era 2010-an atau era cloud, mobile dominan, dan virtualisasi. Ciri utamanya itu integrasi dengan cloud computing, mobile OS atau Android, iOS mendominasi di pasar konsumen. Di tahun segini nih, eh, OS, mobile OS tuh kayak smartphone gitu. Dia tuh mendominasi di pasar konsumen. Banyak lah Android atau iPhone muncul pada tahun segini. Dan virtualisasi dan containerization seperti Docker itu populer. Contohnya kayak di Windows 8 sampai 10, terus macOS atau rebranding dari OS X, Android 5 sampai 10, iOS 7 sampai 13, Chrome OS, Ubuntu server, Docker OS layer. Nah, ini selanjutnya nih di era 2020-an sampai sekarang nih. Itu tuh eranya AI, integration, cross platform dan lot. Itu pengembangannya sangat-sangat terlihat ya. Ciri utama itu OS makin cerdas dan integrasi dengan AI, asisten pintar, optimasi otomatis. Semua bisa dibuat dengan AI ya, bahaya sekarang ya. Yang kedua, sistem lintas perangkat atau PC, ponsel, lot, keamanan dan privasi jadi fokus utama. Contohnya di Windows 11, sekarang tuh Windows 11 2021 ya, integrasi AI atau Copilot atau Cloud Science. Yang kedua di contohnya tuh Mac OS Sonoma atau Sequoia. Yang ketiga Android 12 sampai 15, iOS 14 sampai 18. Wear OS, Harmony OS, Fuchsia, OS ringan untuk cloud seperti TinyOS dan FreeRTOS. Eh, udah tidak terasa ya sampai di akhir presentasi. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari semuanya ini ya. Sistem operasi itu kesimpulan yang pertama dari sistem operasi pengertian OS itu perangkat lunak utama yang mengatur dan mengendalikan seluruh aktivitas komputer serta menjadi penghubung antara pengguna dengan perangkat keras. Itu kesimpulannya dari pengertian OS. Yang kedua, kesimpulan dari perkembangan sistem operasi berjalan seiringan dengan kemajuan teknologi komputer dari sistem batch di era 90-an, time sharing di era 1960, Unix di era 1970-an, hingga GUI atau antarmuka grafis di era 1980 sampai 1990-an. Memasuki abad ke-21, sistem operasi berkembang ke arah mobilitas, jaringan, cloud computing, dan kecerdasan buatan atau AI. Ini di era 2021 ini, di era 21 ini ya tahun 2020-an AI itu sangat mendominan dengan contoh seperti Windows, macOS, Linux, Android, dan iOS. Biasanya ya, jadi Android dan iOS lah ya. Tujuan utama perkembangan OS adalah untuk membuat komputer lebih mudah digunakan, efisien, aman, dan terhubung dengan berbagai perangkat. Di masa depan, sistem operasi akan semakin terintegrasi, cerdas, dan fleksibel, mendukung berbagai perangkat mulai dari komputer, smartphone, hingga Internet of Things atau LOT. Sekian presentasi yang sudah saya jabarkan. Kurang lebihnya mohon maaf bila saya ada salah kata atau salah pengucapan atau saya ada salah pengertian, mohon dikoreksi ya. Bisa kalian koreksi di komentar atau mungkin kalian bisa ke email saya atau ke IG saya ya. Atau ini nomor telepon saya. Oke, terima kasih. Sebelum saya tutup, saya ada inspiratif ya. Tanpa sistem operasi, komputer hanyalah sekumpulan besi dan kabel. Tapi dengan sistem operasi, semua itu menjadi alat luar biasa untuk bekerja, belajar, dan berkreasi. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.